Mungkin kamu tidak akan mengakuinya secara langsung, tapi pernahkah kamu merasa sedikit puas ketika orang yang kamu anggap arogan akhirnya jatuh? Ketika seseorang yang selalu pamer akhirnya kena batunya, atau ketika orang yang kamu tidak suka akhirnya gagal? Rasa itu adalah Schadenfreude, sebuah istilah dari bahasa Jerman yang berarti kesenangan yang muncul dari penderitaan orang lain. Mungkin terdengar jahat, tapi ini adalah bagian dari realitas manusia. Hari ini kita akan membahas kenapa perasaan itu muncul, apa artinya bagi moral kita sebagai manusia, dan apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini. Schadenfreude bukan sekedar perasaan puas ketika musuhmu jatuh, ia muncul dalam berbagai bentuk. Saat kamu melihat pesaingmu gagal, saat orang yang kamu anggap sok suci akhirnya terbongkar aibnya, saat orang kaya yang sering pamer tiba-tiba bangkrut, atau ketika tokoh publik yang selama ini seolah tak tersentuh tiba-tiba ditimpa skandal. Terdengar kejam, memang, tapi rasa itu tidak asing karena setiap dari kita punya titik tertentu pernah merasakannya, meski sekilas, meski diam-diam. Dan seringkali kita membungkusnya dengan kalimat-kalimat pembenaran, seolah-olah kegagalan mereka adalah keadilan yang tertunda. Padahal yang kita cari bukan keadilan, melainkan kenyamanan batin karena kita merasa lebih baik dari mereka. Schadenfreude tidak hanya muncul dalam relasi pribadi, tapi juga bagian dari cara kekuasaan memandang rakyatnya. Ada kalanya penguasa merasa lebih puas melihat rakyatnya tetap miskin dan bodoh. Bukan karena mereka tidak bisa membantu, tapi karena kondisi itu bisa membuat mereka tetap berkuasa. Ketika rakyat hidup susah, janji-janji kampanye jadi lebih laku, bantuan kecil terasa seperti anugerah besar, dan kedatangan politisi jadi seperti kedatangan penyelamat. Dalam situasi seperti ini, penderitaan bukan dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan dukungan, untuk mengontrol emosi kolektif, dan juga untuk menjaga posisi puncak piramida sosial. Dan ketika pemimpin menikmati penderitaan rakyatnya, itulah Schadenfreude dalam skala kekuasaan. Bukan lagi sekadar rasa puas diam-diam, tapi menjadi strategi. Dan selama rakyat terus merasa butuh ditolong, pemimpin bisa terus memainkan peran sebagai pahlawan. Padahal seringkali mereka jugalah yang menciptakan masalah itu dari awal. Kita jarang mengaku bahwa kita pernah merasakan Schadenfreude, karena mengakuinya sama saja mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang tidak sepenuhnya baik. Tapi justru disitulah letak kejujurannya. Schadenfreude membuka ruang untuk kita bertanya, apakah kita benar-benar peduli saat orang lain gagal, atau kita hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak lebih bahagia dari kita. Di media sosial, rasa ini semakin mudah tersebar. Setiap ada public figure yang jatuh, setiap ada selebritas yang gagal, komentar-komentar sinis muncul bagaikan badai. Orang tidak lagi malu menikmati kehancuran orang lain, bahkan kadang mereka menyebarkannya seolah sedang membagikan kabar bahagia. Kenapa? Karena di balik semua itu, kita sedang menyembuhkan luka kecil dalam diri kita sendiri. Kita sedang mencari pembenaran bahwa tidak apa-apa kalau hidup kita tidak sempurna, karena orang yang kita iri pun bisa jatuh. Schadenfreude adalah bagian dari manusia, dan mengakui bahwa kita pernah merasakannya bukan berarti kita jahat, tapi justru itu adalah titik awal untuk kita melihat apa yang belum selesai dalam diri kita. Karena rasa puas atas kegagalan orang lain seringkali lahir dari luka yang kita pendam sendiri. Ketika kita tidak iri, ketika kita merasa cukup, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita tidak butuh orang lain jatuh untuk bisa merasa tenang. Schadenfreude bukan soal siapa yang jatuh, tapi soal bagaimana kita melihat jatuhnya mereka dan apa artinya bagi kita.